Manasik haji lengkap berangkat dari Makkah hingga tawaf ifadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Lentera Hati Official. Teman-teman, pada hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, jemaah haji yang melaksanakan haji tamattu mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji dengan melaksanakan niat ihram haji dan mengambil miqat di tempat tinggalnya masing-masing, yaitu di hotel-hotel Makkah, dengan melakukan berbagai aktivitas sebagai berikut. Di hotel Makkah, yang pertama bersuci. Disunahkan membersihkan badan dengan mandi dan berwudu, memotong kuku, memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian sebelum berniat masih diperbolehkan ya teman-teman. Yang kedua, berpakaian ihram. Dilanjutkan dengan melaksanakan sholat sunnah ihram. Niat sholat sunnah ihram saya cantumkan di deskripsi ya. Yang ketiga, berniat haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Artinya, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Atau mengucapkan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Yang keempat, setelah mengucapkan niat ihram haji, jamaah dianjurkan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang kelima, bagi jamaah haji yang lemah atau sakit, dianjurkan untuk ishtirat atau ihram bersyarat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi halangan yang menyulitkan ibadah haji. Niat ishtirat adalah sebagai berikut. Labbaik Allahumma hajjan fa in habasani habisun Allahumma famahilli haitsu habasani. Yang keenam, berangkat menuju Arafah mulai pukul 7 waktu Arab Saudi sampai selesai. Nah, jam 7 itu mulai keberangkatannya ya teman-teman. Tapi karena keberangkatan menuju Arafah itu secara bergantian, jadi jadwal keberangkatan tiap kloter itu berbeda-beda. Biasanya akan diinfokan oleh ketua kloter masing-masing berangkatnya jam berapa. Tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Jamaah berangkat menuju Arafah dengan naik bis antri dengan sabar sesuai rombongan masing-masing. Yang ketujuh, berzikir dengan membaca talbiyah selama perjalanan dari Makkah ke Arafah, serta bersolawat dan berdoa. Di Arafah, apa saja sih kegiatan di Arafah? Yang pertama, jamaah haji tiba di Arafah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Sementara wukuf sebagai rukun haji dilaksanakan pada 9 Dzulhijjah. Selama menunggu wukuf, jamaah hendaknya berzikir, membaca Al-Quran, bertalbiyah, dan berdoa. Yang kedua, pada tanggal 9 Dzulhijjah, ba'da zawal, setelah matahari tergelincir, dimulailah wukuf. Jamaah haji melaksanakan wukuf hingga maghrib. Selama wukuf, jamaah melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan khutbah wukuf. Yang kedua, masuk waktu wukuf yang ditandai dengan azan waktu zuhur. Kemudian melaksanakan sholat zuhur dan asar jamak qashar takdim. Lalu melaksanakan wukuf, dilanjutkan dengan zikir dan berdoa, boleh secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Dianjurkan untuk memperbanyak zikir, bacaan talbiyah, membaca Al-Quran, diselingi dengan doa dan berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk dan tawaddu. Hendaknya teman-teman memanfaatkan kesempatan wukuf sebaik-baiknya untuk berbuat kebaikan, bertaubat, membersihkan hati, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak membicarakan hal-hal yang menimbulkan sum'ah dan riya. Hendaknya jamaah haji juga berhati-hati menghindari perbuatan yang berakibat terjadinya pelanggaran larangan ihram.
Teman-teman, melaksanakan wukuf disunahkan menghadap kiblat sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW sejak mulai wukuf sampai matahari terbenam dengan berzikir dan berdoa. Wukuf berakhir ketika waktu maghrib tiba yang ditandai dengan azan maghrib. Jamaah haji bersiap-siap menuju Muzdalifah didahului dengan sholat maghrib. Melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan cara jama' takhir dan qashar di Muzdalifah bagi jamaah yang diberangkatkan trip awal. Sementara jamaah yang diberangkatkan dengan trip akhir melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan cara jama' takdim qashar di tenda Arafah. Jamaah haji hendaknya meyakini bahwa wukuf yang dilakukan sah dan sempurna. Karena bus menuju Muzdalifah ini diangkutnya secara bergantian, hendaknya jamaah haji menaiki bis menuju Muzdalifah dengan antri dan bersabar, menunggu giliran. Sepanjang perjalanan menuju Muzdalifah disunahkan berzikir, bertalbiyah, dan berdoa. Di Muzdalifah pada 10 Zulhijjah malam, semua jamaah haji meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit. Selama perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah, jamaah haji hendaknya membaca talbiyah dan berzikir. Bersikap tenang, tidak terburu-buru selama perjalanan menuju Muzdalifah. Telah tiba di tempat mabit, langsung menghadap kiblat. Hukum menghadap kiblat adalah sunnah. Lalu membaca talbiyah dan berzikir, diselingi dengan doa dan berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena Muzdalifah termasuk tempat mustajab untuk berdoa. Jamaah menempati tempat mabit. Sebagian besar jamaah menempati area terbuka yang dibatasi oleh pagar besi. Sebagian yang lain ditempatkan di kemah perluasan Mina atau Mina Jadid yang terletak di luar pagar. Teman-teman, hukum mabit di Muzdalifah ini adalah wajib atau wajib haji. Lamanya mabit diutamakan sejak awal malam hingga sebelum fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Namun, boleh mabit di Muzdalifah cukup sejenak saja hingga lewat tengah malam. Bagi jamaah haji yang tiba di Muzdalifah setelah lewat tengah malam, cukup berhenti sejenak. Di Muzdalifah, jamaah haji mencari dan mengambil batu kerikil. Muassasah sudah menyediakan batu kerikil yang dibungkus kantong kain dengan jumlah yang cukup untuk melontar semua jamroh untuk jamaah haji reguler. Mencari dan mengambil batu kerikil di Muzdalifah hukumnya sunnah. Jika tidak mendapatkan jatah pembagian kantong kerikil karena tibanya belakangan misalnya, jamaah bisa mencari kerikil 7 butir atau 49 butir jika jamaah berniat mengambil nafar awal, atau 70 butir jika jamaah berniat mengambil nafar tsani. Jamaah haji hendaknya memanfaatkan waktu mabit di Muzdalifah dengan sebaik-baiknya untuk bermuhasabah, tadabbur, dan tafakkur, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah, dan berkontemplasi untuk menemukan jati diri, sehingga merasakan kehadirannya dalam jiwa dan raga, serta merasakan datangnya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah haji yang masuk kategori uzur syar'i boleh tidak melakukan mabit di Muzdalifah dan tidak dikenakan dam, yaitu jamaah yang sakit berat, lemah, lansia, dan sulit baginya untuk mabit, atau petugas yang mengurus jamaah, atau ada kendala lainnya. Jamaah haji akan diangkut dengan menggunakan bis secara bergantian dari tempat mabit menuju Mina setelah lewat tengah malam. Lalu, bagaimana urutan ibadah jamaah haji ketika di Mina? Apa aktivitas yang dilakukan di Mina? Setelah tiba di Mina, seluruh jamaah haji melakukan aktivitas berikut ini. Jamaah memasuki tenda yang telah disiapkan, lalu beristirahat,
menunggu proses melontar jumroh sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan. Biasanya jamaah berangkat bersama-sama perombongan atau bahkan dalam jumlah besar, yaitu per kloter. Jamaah haji melontar jumroh kubro atau akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah sebanyak 7 kali lontaran. Jamaah haji Indonesia melontar jamarat di lantai 3, kecuali jamaah haji yang melaksanakan mabit di maktab 1 sampai 9 melontar jumroh di lantai dasar. Jamaah haji hendaknya membaca takbir setiap kali melontar jumroh. Setelah melontar, jemaah disunnahkan berdoa dengan mengangkat kedua tangan agar ibadah haji yang dilakukannya mabrur. Setelah melontar jumroh akobah, lalu jamaah haji melakukan tahalul awal, yaitu memotong rambut atau bercukur. Laki-laki disunnahkan gundul dan perempuan cukup memotong rambutnya minimal 3 helai. Jamaah haji yang langsung melaksanakan tawaf ifadah bisa bercukur di Makkah. Jamaah haji yang sudah bertahalul awal itu sudah terbebas dari semua larangan ihram kecuali melakukan hubungan badan suami istri. Teman-teman, hukum mabit di Mina adalah wajib. Sebagian besar jamaah mabit di perkemahan Haratul Lisan Mina. Sebagian lagi mabit di perluasan Mina atau Mina Jadid. Perkemahan Mina Jadid merupakan perluasan dari perkemahan Mina. Mabit di perluasan Mina termasuk Mina Jadid diperbolehkan dan hukum mabitnya sah. Mabit dilaksanakan selama 2 malam, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah sampai 12 Dzulhijjah bagi yang melaksanakan nafar awal, dan 3 malam tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah bagi yang melaksanakan nafar tsani. Hendaknya jamaah haji memanfaatkan waktu mabit di Mina sebaik-baiknya dengan terus bermujahadah, memelihara jiwanya yang telah bersih agar tidak menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, tidak melanggar perintah Allah, menjauhi diri dari godaan syaitan, tidak mengumbar hawa nafsu, dan pada puncaknya dapat menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah, jamaah haji melontar ketiga jamarat, sughra, wusta, dan kubro, masing-masing 7 kali lontaran. Yang melaksanakan nafar awal melontar 3 jamarat, sughra, wusta, dan kubro pada 12 Dzulhijjah, pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah, dan akan meninggalkan Mina menuju Makkah sebelum matahari terbenam. Sedangkan yang mengambil nafar tsani antar 3 jamarat, sughra, wusta, dan kubro dari tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah dan harus meninggalkan Mina pada tanggal 13 Dzulhijjah menuju Makkah. Teman-teman, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan selama mabit di Mina. Yang pertama, melontar jamarat adalah untuk mengagungkan asma Allah. Karenanya, jamaah haji pada saat melontar harus penuh dengan rasa santun, tidak dengan emosi, tidak saling menyakiti secara fisik, baik dengan cara berdesak-desakan, saling berubut tumpat. Jamaah hendaknya melempar dengan menggunakan batu kerikil dan tidak menggunakan batu besar karena bisa membahayakan orang lain. Yang kedua, melontar jamarat dilakukan dengan cara melontar batu kerikil ke dinding marma, memastikan batu kerikil mengenai dinding marma dan kemudian masuk ke lubang marma. Yang ketiga, waktu melontar jamarat akobah atau jumroh akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dimulai sejak lewat tengah malam dan lebih utama setelah matahari terbit. Namun mengingat padatnya jamaah haji dari seluruh dunia yang melontar pada waktu itu, dianjurkan kepada jamaah haji Indonesia untuk melontar mulai siang hari. Yang keempat, waktu melontar pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, menurut jumhur ulama dimulai setelah matahari tergelincir. Namun,
Imam Rafi'i dan Imam Isnawi dalam mazhab Syafi'i membolehkan melontar jamarat sebelum matahari tergelincir atau qabla zawal, dimulai sejak fajar terbit. Pendapat tersebut dapat diamalkan meskipun sebagian ulama menilainya dhaif atau lemah. Yang kelima, jamaah haji yang membadalkan melontar untuk orang lain meniatkan lontaran hendaknya untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, baru kemudian meniatkan lontaran untuk jamaah yang dibadalkan. Jamaah haji hendaknya memperbanyak takbir, berzikir, diselingi dengan doa, dan berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Mina termasuk tempat mustajab untuk berdoa. Berzikir dan berdoa untuk melatih rohani agar bisa lebih berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bergantung pada kekuasaan dan keagungannya. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah dilaksanakan setelah jamaah haji pulang dari Mina pada tanggal 12 Zulhijjah bagi yang melaksanakan nafar awal, atau pada tanggal 13 Zulhijjah bagi yang melaksanakan nafar tsani. Setelah tiba di Hotel Mekah, aktivitas jamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, beristirahat secukupnya dan tidak memaksakan diri segera melaksanakan tawaf ifadah. Menurut jumhur ulama, tidak ada batas waktu akhir pelaksanaan tawaf ifadah. Ia bisa dilakukan kapan saja selama masih hidup. Terlebih bagi jamaah yang berada di Mina, disarankan tidak melaksanakan tawaf ifadah pada tanggal 10 Dzulhijjah dengan berjalan kaki menuju Makkah dan kembali lagi ke tenda Mina, karena beresiko terhadap keselamatan dan kesehatan jamaah. Bagi jamaah haji yang tinggal di hotel jauh dari Masjidil Haram, tawaf ifadahnya sebaiknya dilakukan setelah bus sholawat beroperasi kembali ya, kecuali jamaah haji gelombang 1, kloter 1 sampai 5 yang harus segera meninggalkan tanah suci menuju tanah air. Jadi tawaf ifadahnya harus dilaksanakan segera. Jamaah haji melaksanakan tawaf ifadah dengan tawaf 7 putaran, mengi Ka'bah, sa'i, dan tahallul tsani. Jamaah haji yang telah melakukan tahallul tsani terbebas sepenuhnya dari semua larangan ihram. Dengan selesainya tawaf ifadah berarti telah selesai pula rangkaian pelaksanaan haji tamattu. Jamaah haji hendaknya meyakini hajinya itu sah dan sempurna dengan terus berdoa agar hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mabrur. Teman-teman, demikian urutan pelaksanaan haji dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.